Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Si. Untuk kali ini ya, tentunya yang sudah tidak asing lagi ya, tentunya masih di pembahasan jalak kebu dan sedulur-sedulurnya jalak. Apa saja itu, bisa jalak suren, jalak nias, jalak rio-rio, jalak hongkong, semua bisa bersama kami bergabung. Untuk kali ini ya, kita akan membahas 5 hal yang mungkin 5 hal itu adalah yang harus diperhatikan dan harus dilakukan, karena itu akan bisa membuat fatal pada jalak kita. Apa itu? Yang pertama adalah minuman. Kita perhatikan minuman ya, minuman jalak. Nah, ini juga sangat penting dan sangat menentukan bagus tidaknya jalak itu memang tergantung pola minumnya juga. Nah, itu yang pertama. Minumnya kita perhatikan jangan sampai kehabisan. Nah, kalau sekali kehabisan itu pasti akan bikin burung kita nyekruk-kruk alias males bunyi. Dan pasti langsung bikin ngedrop itu kalau minumannya sampai habis. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua yang harus kita perhatikan adalah makanan. Makanan ini juga sangat penting dan penentu bagi kenggacoran dan bisa ngomongnya burung itu memang makanan. Pola makan ini paling penting. Apa makanan yang harus kita berikan? Yang pertama harus yang paling disukai kalau pengen jalak kita bagus. Terus bagaimana cara mengerti jalak kita menyukai makanannya? Kita coba aja ini juga sering saya katakan. Kita coba 2 atau 3 cepuk dulu, ini khusus pemula. Kita berikan mana yang habis duluan, nah itu yang mungkin yang paling disukai. Kita bisa berikan for ayam ataupun for yang harga mahal ataupun harga yang murah. Kita coba semua. Yang penting dalam pemberiannya yang penting itu jalaknya paling suka. Nah, itu nanti sekitar 1 bulan 2 bulan kita lihat reaksinya pasti sangat berbeda dengan makanan yang cuma kita berikan yang hanya asal-asalan saja. Nah, itu. Untuk selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam pemeliharaan ini juga sangat penting dan juga juga penentu, itu adalah mandi. Mandi untuk jalak itu memang di habitatnya paling suka dengan air. Paling suka dengan air. Makanya biasanya jalak tidak peduli malam, siang, pagi, selagi cepuknya itu penuh pasti dia akan mandi. Tapi kalau bisa supaya mandinya teratur, yang minuman kita berikan khusus untuk minum, yang mandi kita berikan cepuk yang agak besar. Nah, terkadang kesalahan kita kan mandi ya cepuk itu, minum cepuk itu. Nah, terkadang banyak teleknya. Nah, itu yang mengakibatkan hal sepele tapi bisa merusak burung kita. Nah, maka dari itu untuk supaya mandinya, karena mandi ini bisa berpengaruh juga ya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu adalah bikin bulu-bulu burung kita akan lebih bagus, bersih dan hitam mengkilap. Nah, itu kalau sering mandi. Coba
bisa dibuktikan burung yang sering mandi dan yang jarang mandi pasti berbeda. Dari segi bulunya pun berbeda. Nah, itu kalau burung kita bulunya bagus, mengkilap, bersih, itu pun akan memicu jalak kita akan rajin bunyi, dan juga rajin ngomong, cepat ngomong dan cepat menirukan hal-hal suara-suara yang didengarnya. Apalagi yang masih piyian ya, itu kalau bisa sering lah, sesering mungkin kita mandikan. Mungkin satu hari sekali atau 2 hari sekali itu paling enggak. Nah itu mandi. Nah, termasuk juga sangat penting. Setelah mandi kita bisa lakukan penjemuran ya. Penjemuran ini bisa dilakukan 2 jam atau 3 jam juga sangat bagus, karena jalak hakikatnya itu memang suka panas, suka hawa panas. Maka dari itu kita bisa penjemuran 2 jam 3 jam juga nggak apa-apa, aman. Kalau untuk jalak, karena jalak termasuk burung yang besar, bulunya tebal, jadi lebih tahan terhadap panas, terhadap dingin. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Untuk selanjutnya, ini yang keempat, kita dalam memelihara jalak supaya cepat ngomong, cepat gacor, juga cepat jinak, itu adalah dengan pemberian jangkrik maupun ulat ya. Ini juga sering saya katakan, ini juga sebagai penentu. Karena apa? Kalau jalak kita cuma kita berikan for, itu tentunya kesehatannya kurang, kelincahannya pun kurang, kecerdasannya pun akan kurang. Nah, maka dari itu, untuk menambah nutrisi semua itu, kita berikan jangkrik atau ulat. Nah, berapa jangkrik yang harus diberikan? Paling enggak, itu paling minim-minimnya adalah 5 untuk jalak kebo. Karena jalak kebo itu burung yang makanannya banyak, burungnya besar. Paling minim 5. Berapa kali dalam pemberiannya? Dalam pemberiannya kita bisa berikan 2 ataupun 2 kali ataupun 1 kali lah paling minim itu. 1 kali sehari, tapi paling minim ya 5 itu. Nah, itu untuk penambah nutrisi, vitamin, dan juga sebagai penggacor burung kita. Nah itu untuk pemberiannya. Jangkrik jangan lupa. Ulat pun begitu. Kalau ulat itu kita bisa berikan 10 ataupun 20 aman, nggak apa-apa. Untuk jalak itu aman. Jangan terkadang kan kita bahkan nggak pernah diberi. Nah, itu sangat berpengaruh bagi burung. Tentunya kesehatannya kurang, kecerdasannya kurang, kenggacorannya pun beda tentu sama burung-burung yang suka sama ulat ataupun jangkrik. Pasti bulunya juga bagus. Burungnya kalau kita pegang pun akan gemuk-gemuk semua. Nah, itu kalau burung gemuk suaranya pasti akan keras. Nah, itu. Tapi kalau burungnya kita kurus, nah itu pasti suaranya lemah dan cenderung salto dan cenderung nggak mau jinak. Nah, tapi kalau sering kita berikan jangkrik, sekali lihat pada kita pasti akan ingin mendekat pada kita dan minta jangkrik. Nah, itu kalau kita sering berikan jangkrik. Untuk yang kelima ini juga sangat penting. Yang kelima, yang terakhir itu kita berikan buah. Nah, kenapa kita harus berikan buah? Karena for yang kita berikan selama berhari-hari itu sifatnya adalah panas. Dan untuk menurunkan hawa panas suhu tubuh pada jalak, kita bisa berikan buah. Nah, buah.
untuk menetralisir hawa panas yang ada di lambung jalak. Nah, karena jalak itu biasanya sekali makan nelek, sekali makan nelek. Nah, maka dari itu untuk mencairkan pencernaannya itu biasanya bisa ditambah dengan pemberian buah. Terus buah apa yang paling cocok untuk jalak? Nah, kita bisa berikan buah pepaya, buah pisang itu juga sangat bagus. Nah, tapi rata-rata pisang. Kalau pisang itu teleknya agak agak tidak begitu encer, tapi pepaya pasti setengah benjret itu kalau kalau pepaya. Tapi untuk yang lebih bagus sebenarnya adalah pepaya. Karena banyaknya nutrisi, banyaknya air yang terkandung pada pepaya. Nah, maka dari itu buat teman-teman semua jangan lupa berikan buah supaya lancar pencernaannya, bulunya bagus dan bikin cepat ngomong. Oke, mungkin itu saja dulu. Tentu banyak kekurangan, kesalahan, teman-teman bisa memberikan tanggapan, memberikan himbauan, memberikan tambahan buat perkembangan jalak kita. Oke, itu saja dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.